an-naihata, orang-orang yang meratapi mayit, wal mustami'ata, dan orang-orang yang mendengarkan kata-kata. Akhrajahu Abu Dawud. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita berikutnya dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah, la'an Rasul. Jadi bahasa laknat ini sesuatu kebencian dalam keburukan. La'ana itu bermakna juga kemurkaan, kemarahan. La'ana itu juga berarti melepas diri dari sesuatu atau dari jaminan. Nah, kalau bahasa kitanya marah. Makanya ada istilahnya laknatullah, dilaknat oleh Allah, dimarahi oleh Allah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata. Naihata itu artinya orang yang meratapi. Di sini dimaknakan wanita-wanita yang meratapi. Meratapi apa? Mayit. Wal mustami'ata, dan orang-orang yang mendengarkan ratapan. Nah, dulu salah satu di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, ketika mati salah satu anggota keluarganya atau sanak kerabatnya, maka jadi budaya itu meratapi. An-naihatu itu an-nauhu, ya, an-nauhu meratap itu. Rufi'as saut, meninggikan suara, muat ke suara. Bita'dili syama'ilil mayyiti litabki ahlahu. Jadi meninggikan suara dengan cara menangis, menyebut-nyebut sesuatu, maka ada yang ngulokkan kalau bahasa kita. Biar apa? Agar keluarganya melok nangis. Nah, itu. Jadi ini namanya nauhu. An-nauhu. Maka dikatakan kalau an-nauhu itu orang yang meratap itu naiha. Naihatu. An-nauhu itu meratapi, an-naihatu itu orang yang meratap. Jadi wanita-wanita yang meratap, yang ngulokkan untuk menangisi kematian seorang mayit, seorang manusia yang telah menjadi mayit, maka ini menjadi adat kebiasaan yang dilarang dalam Islam. Dan termasuk wal mustami'ata tadi, orang yang mendengarkan ratapan. Jadi seperti ada uang sikok yang memang dia sang niajo kalau bahasa kita, membuat satu tangisan yang bisa mengajak orang lain menangis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang masih make itu. Tapi yang notabene bukan orang Islam, yang dia meratap, justru meratap itu merupakan bagian dari kebiasaan yang baik bagi adat sesuatu daerah itu. Ada kan? Jadi kalau ada orang mati, kita tidak usah sebut daerahnya. Di bagian Sumatera, jadi dia meratap orang yang mati itu. Yang lain jadi nangis, ngulokkan dia. Kalau kita masih kecil dulu tidak. Kalau ada yang solong kelentang nangis. Siapa yang nangis tunjuk duit. Cino mati kita dulu. Kalau orang Cino mati siapa nangis tunjuk duit. Ya ini anak tidak tahu. Nah ini termasuk sesuatu yang larang. Karena apa? Di antara keburukan orang yang meratapi itu berarti tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari sifat, bukan sifatnya orang beriman.
Karena orang beriman itu nashkuru 'alal raha wa nasbiru 'alal bala wa natarda lil qada. Orang beriman itu syukur atas nikmat Allah, sabar atas musibah, dan ridha dengan ketetapan Allah. Maka apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang beriman dia harus nerima. Termasuk ketika orang yang dicinta, termasuk orang yang disayang dan dikasihnya, harus diambil oleh Allah pada waktunya sudah tiba, maka tidak ada daya upaya kecuali semua diserahkan kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan, kalau kamu meninggal seseorang di antara keluarga kamu, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sungguhnya kami dari Allah akan kembali kepada Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alni fi musibati, ya Allah, jadikan dalam musibah yang aku hadapi ini, Allahumma ajirni fi musibati, jadikan ganjaran pahala di balik musibah itu, wa akhlif li khairan minha, dan ganti kebaikan di masa yang akan datang di balik kesusahan yang aku hadapi ini. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi. Ketika orang beriman diuji dengan sesuatu yang dicinta, harus hilang dalam penggenggaman dirinya, dalam pelukannya, dalam pandangan matanya. Inilah sesuatu ketentuan yang tidak bisa ditolak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai malaikat Jibril ngomong dengan Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahbib man ahbabaka fa innaka mufarriqu. Cintai siapa yang nak kau cintai, maka sesungguhnya nanti siapa yang akan kau cintai itu akan berpisah. Baik kita sendiri yang berpisah dengan mereka, atau mereka yang memisahkan diri dengan kita, dipisahkan dengan kematian. Cukuplah sudah peringatan dari Nabi Muhammad, dari aturan-aturan yang disampaikan dalam syariat, bagaimana ketika seorang beriman ridho melaksanakan, menerima segala perintah, menerima segala ketetapan, termasuk qudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meratapi itu berarti tidak menerima ketetapan Allah, bagian dari bentuk kekufuran kepada Allah. Jadi harusnya nerima, harusnya ridha, tapi dibalik itu dia menolak, maka dia termasuk kufur dengan ketetapan Allah. Jadi Nabi mengatakan cinta. Jadi yang kita cinta jangan terlalu dicinta. Jangankan orang yang kita cinta, yang dalam genggaman kita bisa hilang esok lusa. Makanya kalau kita hilang sesuatu, kalau kita tidak menganggap dia sebagai sesuatu yang kita cinta seutuhnya dengan cinta yang setinggi-tingginya, lepas di tangan kita, sedih biasa. Jadi Ustaz tidak boleh kalau orang meninggal kita nangis. Oh tidak, itu bagian dari fitrah. Nabi pernah neteskan air mata salah seorang sahabat beliau, anaknya meninggal. Nabi netes punya mata. Ditanya, ya Rasul, kenapa engkau meneteskan air mata? Kata Nabi, ini bagian dari fitrah. Kesedihan itu adalah bagian dari fitrah. Ya, kegundahan itu adalah bagian dari fitrah yang diberikan kepada manusia. Rasa dalam diri kita, kan kita ada rasa, itu namanya fitrah. Di antara hiasan yang Allah berikan kepada diri kita ini ada hiasan berupa rasa. Rasa ini fitrah. Rasa cinta, fitrah, namanya manusia. Tak kata manusia tak kata rasa cinta, ada tak? Ada tak kata rasa cinta? Sep? Ada kata. Ada rasa sedih tak? Ada. Ada rasa gembira tak? Gembira. Tak kata orang yang tak kata rasa sedih, tak kata rasa gembira, kacau dunia, hampa. Kata ekspresi, makanya kita ada breksi, espresso, ekspresi, ada ekspresi. Ekspresi inilah menggambarkan ungkapan hati. Mana ekspresi uang senang, minimal senyuman, ada yang ketawa. Mana ekspresi uang bersedih, menangis, meneteskan air mata. Kalau kata ekspresi, hei, uang ngakak kalau ketawa. Uang sedih dia ketawa lah, jelas uang itu. A1. Ini fitrah, bagian dari
Fitrah. Normal tak? Normal. Jadi jangan salahkan ketika orang ada sesuatu yang dia cinta hilang dalam pandangannya, dalam pelukannya. Entah suaminya, entah istrinya, entah anaknya, entah ayah bundanya. Menangis dia ketika ditinggalkan oleh orang tercinta itu. Ini bagian dari fitrah. Wajar. Maka Ustaz galak ngomong dengan wong-wong yang nangis tuh, galak dicegawung. Jangan nangis. Tidak boleh nangis. Kagak berat ke dia. Tidak. Lagi lo lah. Bini mati. Bini mati laki. Diam baik dia, lakinya mati. Mati cek laki kau. Hehe, mati dah. Sudah jiwanya. A1 juga. Atau memang ada modus apa itu, memang kalau memang ajalah bibi ini racunnya mentahnya. Wajar. Istri meninggal, suaminya ditinggal istri, nangis lakinya. Tapi jangan meratap, tidak boleh meratap. Bunyinya ini cucuknya. Ucung kau masih muda lah mati kau. Aku inilah tua bangko, penyakit tidak mati-mati. Tidak adil nian Tuhan ini. Tuhanku celentur, ngantukkan kerinding. Berdarah sini yang ngucur no. Tidak mati-matinya itu. Itu yang namanya meratap. Ada sampai meratap merobek siapa? Menyobek apa merobek siapa? Ngoyak-ngoyak ke baju. Nah itu kasar, susah ego. Menyobek pakaian. Tidak nerima ketetapan Allah. Ada yang sampai terpingsan-pingsan. Biasanya betino yang kalau main ini. Makanya di sini kalimatnya perempuan yang meratapi mayit. Lanang tuh jarang lah meratap. Bahkan curiga wong kalau lanang meratap itu modus biasanya. Bininya mati, udah terlulung-lulung. Muji wong biasanya. Kalau mati bini melulung-lulung, udah lama aja. Nyari tulukan baru mamang itu. Ngambar lah, ilaha illallah. Manalah tulukan baru. Belum kering dia. Lawean laju wong rumah mana gitu. Langsung buka pintu ya. Ya, tidak wajar lah, tidak boleh. Bahkan ada hadis lain, innal mayyiti la yu'adzabu bibukai ahlihi. Nah ini. Sungguh mayit itu disiksa dengan tangisan ratapan keluarga terhadapnya. Jadi bukan berarti dia menangis biasa. Jadi Nabi tadi ada sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu meninggal anaknya. Netes banyak mata Rasulullah. Haru ya dah ya. Sama saja kita kan nengok saudara kita sedih itu kita rasa temelo. Apa istilahnya terbawa kesedihan. Netes banyak mata. Ya. Jadi ini sesuatu yang dilarang untuk meratapi mayit. Makanya sebaiknya ketika meninggal dunia ya, sampaikan kalimat kita berduka kita dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Terus kalau ada meninggal jangan banyak ikut cerita, baca Quran, berdoa. Ini kadang-kadang di masyarakat kita nih kalau mati ada orang sudah kumpul, ibu-ibu mulai masuk mau beras. Ada yang ngulok ke kadang-kadang baru datang. Bininya tadi biasa baik. Baru datang ngulok kentu kulit. Lah melok lah sedih lah bininya. Ya. Nah, makanya aku di rumah tuh kalau misalnya ada keluarga meninggal sudah ku wanti-wanti. Kaget datang ingat ya. Jangan kamu ngulokkan dia, kamu ngulokkan nangis, yang lain aja melok nangis. Biasa baik. Ini nangisnya ala kadarnya, sewajarnya, wajar. Nangis itu lah kita terjepit benangis tuh. Benar? Aduh, malu. Kita lah tua bangko nangis. Cuman banyu mata dak jadi bendung no nanti semua. Ngapa je nangis? Dah. Sakit dak? Tidak dalam hati. Allah mamang ini kita lah setengah mati katakan tidak mampu. Ya, jadi fitrah
wajar. Senang bahagia sedih duka wajar, karena itu bagian dari fitrah manusia. Ingatkan nanti keluarga kita, ingatkan sanak saudara kita, jangan sampai bagian mereka bahkan diazab. Ini dari hadis yang kedua tadi, diazab karena ratapan dari keluarganya. Udah tahan relakan yang sudah pergi, karena itu ketetapan dari ilahi. Jangan pernah duka itu menyelimuti diri yang sampai kita lupa diri bahwa Allah Subhanahu wa taala punya ketetapan yang terbaik bagi setiap insan. Maka bagi kita sebagai hamba yang lemah yang sudah ditetapkan oleh Allah, karena manusia ini sejak dia terlahir ke dunia sampai tercatat di Lauhil Mahfuz kapan dia lahir, kapan dia hidup, dan kapan dia akan kembali. Inilah yang menjadi cukup bagi kita untuk meyakini bahwa segala sesuatu dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia cuma bisa menjalani, tapi ketetapan Allah adalah suatu yang pasti. Jadi jangan pernah lari dari ketetapan Allah, apalagi frustasi dengan cita-cita kita, atau kita jadi membuat diri kita hampa karena ditinggal orang-orang yang tercinta. Jangan kita menjadi orang yang bagaikan orang yang patah arang dan patah sayap ketika orang-orang yang kita sayang sudah tak bisa lagi kita tatap. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini menjadikan kita tambah yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kamu yang masih punya orang tua, masih keluarga yang kita cinta, siap-siaplah masa itu akan tiba. Jadilah orang yang paling tegar di antara keluarga. Kita yang menyabarkan sanak saudara kita. Kita yang menjaga mereka untuk tidak meratapi kepergian orang-orang yang kita sayangi. Kita menjadi pionir, menjadi penyabar mereka-mereka keluarga kita yang mungkin rendah rasa sabarnya. Kita yang mengingatkan mereka mungkin yang mereka tak pernah ingat bahwa ini ketetapan yang pasti terjadi. Itulah yang terbaik bagi apa yang disampaikan Nabi. Bahkan ini berarti tegas Nabi, sangat tegas. Begitu kufurnya seseorang hamba itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil orang yang dia cinta sementara dia meratapi dengan kepergian itu. Begitu kufurnya udah ketetapan Allah, seorang hamba yang tak menerima saat yang dia cinta itu akan berpisah selama-lamanya, maka kufurlah seorang hamba itu ketika dia meratapi kematian daripada sanak saudara keluarganya. Sampai Nabi dikatakan di sini la'ana, Nabi melaknat. Jadi berlepas diri, marah Nabi dengan orang-orang yang meratapi kematian daripada matinya seorang anak manusia. Allah alam, nanya jatuhi. Adik. Yang dengar tapi nyuruh aku memang. Ya, wal mustami'ah itu dia ini kan adat kebiasaan tuh ada wong yang meratapi sementara dia mendengarkan itu tadi. Jadi sama-sama ngulokkan. Jadi merestui, mendengarkan tuh merestui, menerima, melok. Jadi bisa jadi juga kita harus ketika ada yang meratap kita berikan pengertian, jangan meratap. Jadi wal mustami'ah itu yang wong serombongan nih tadi nah. Misalnya ada wong limo yang saniajo nian untuk tukang meratapi. Ada sekarang kan masih ada ini adat ini. Masih ada kan? Iya, bahkan jadi satu pekerjaan. Jadi tukang meratap. Ya. Meratap nangis ya. Maaf, jangankan dia bukan wong Islam. Wong Islam baik yang dia pakai adat ini masih ada. Ya. Mungkin kita sudah paham ini daerah mana kan? Di daerah itu ya. Entah kebenarannya mana. Kadang kita lihat, loh kok wong Islam kok masih meratap. Apalagi yang memang dia bukan wong Islam, tapi sebahagian sudah banyak yang paham juga karena sudah dipahamkan oleh ulama-ulama gitu.
Jadi gerombolan wong yang tukang meratap itu termasuk. Jadi yang ngulok ke meratap, yang dengarkannya. Ujungnya apa? Tadi ada rufi'as saut. Ya. Dia ngangkat suaranya dengan cara menangis. Ya. Untuk apa? Biar wong lain dengar, keluarganya melok menangis. Nah, kalau bahasa kita apa itu? Apa yang galak? Yang galak supporter. Yang tukang mimpin supporter apa namanya? Nah, untuk vokalnya. Ada yang galak di supporter bola, ada yang galak nguluk-nguluk kan pakai megapun tuh. Nah, itu dirijennya kalau gitu. Nah, itu yang dilaknat oleh Nabi SAW. Bahkan tadi hadis kedua, bisa jadi tatapan itu bisa membuat tersiksanya roh atau mayit yang meninggal dunia tadi. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa katim azim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati ya rabbal rahimin. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara wa lil muslimin wal mu'minin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alamin. Kita doa salawat asyril kita niatkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma salli ala